Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang Semada. Perkenalkan, aku Mita Delia Pradita dari kelas 12-3 dan di sini sebagai moderator. Dan aku Galang Firmansyah sebagai narasumber pada podcast kali ini. Pada podcast hari ini, kami akan membahas tentang sudut baca yang ada di SMA Negeri 22 Surabaya. Dan dengan tema Sudut Baca Penggapai Impian. Nah, sebelum kita next ke pembahasan, aku mau tanya-tanya dulu nih sama Ya, Kak Galang. boleh banget. Sebelumnya, Kak Galang di sini apa kabarnya, Kak? Kayak kabarnya baik, alhamdulillah baik sampai bisa ikut podcast kali ini ya Kak ya. Alhamdulillah kabar Kak Galang baik. Nah, di sini aku mau tanya dari Kak Galang sendiri, apa sih yang Kak Galang ketahui tentang sudut baca dan apa pandangan Kak Galang tentang sudut baca itu sendiri? Kalau menurut aku sendiri itu ya, sudut baca itu kayak lokasi atau tempat yang tempatnya tuh nggak terlalu besar. Cuma di situ tuh banyak banget informasi yang bisa dibaca, kayak contohnya buku, koran atau apapun yang bisa dibaca, komik gitu. Terus kalau pandangan aku sendiri, jujur ya, sudut baca itu sangat penting buat kita, apalagi para pelajar gitu, buat menggapai atau mencari informasi yang ada. Nah, betul banget seperti apa yang dikatakan Kak Galang. Nah, sudut baca itu seperti katanya saja sudah ada kata sudut, berarti ruangan yang tidak terlalu besar yang isinya itu sebuah kumpulan ilmu pengetahuan yang dapat kita peroleh dari sudut tersebut. Nah, bisa membaca koran, bisa membaca buku atau membaca bacaan yang lainnya. Nah, di situ juga bisa menjadi sarana kita untuk menimba ilmu ketika mungkin kalau di sekolah kita lagi istirahat tapi kita pengen relax gitu, nggak cuma membaca pelajaran aja, buku pelajaran, tapi kita bisa membaca buku-buku yang lainnya di sudut baca yang ada di sekolah kami gitu. Nah, seberapa penting sih Kak kalau menurut Kak Galang adanya sudut baca di sekolah ini? Kalau menurutku pribadi itu sangat amat penting ya sudut baca di setiap sekolah. Apalagi kalau siswanya itu kebingungan untuk mencari informasi buat jenjang atau langkah ke depannya gitu. Jadi mereka tuh biar bisa mencari informasi tentang apa sih yang bisa dilakukan untuk ke depannya. Makanya itu sudut baca itu sangat amat diperlukan. Nah, betul banget. Mungkin yang dimaksud Kak Galang pasti cari-cari info tentang PTN gitu kan. Ya, Sebagai benar kelas banget. 12 yang biasanya kayak masih bingung kayak mau cari PTN yang mana. Nah, di sini juga ada info-info gitu loh, guys. Jadi di sini nggak cuma ada buku-buku aja. Mungkin di beberapa sudut baca itu nyediain info kayak misalnya poster, terus seperti infografis tentang universitas-universitas yang ada di Indonesia ini, mungkin yang bisa dijadikan referensi untuk kelas 12 melanjutkan studinya. Seperti itu. Betul. Apalagi kalau kayak kita sekarang nih ya, menjelang TKA itu kayak gimana ya cari informasi yang benar-benar bisa buat belajar, terus tempatnya itu yang harus nyaman kan. Yes, betul banget. Aku juga ngerasain sendiri sebagai kelas 12 ya. Kita pasti juga kebingungan kalau kadang itu belajar di kelas itu jenuh banget. Ngelihat teman-teman yang biasanya huru-hara main ke sana kemari, apalagi bangkunya yang didorong ke sana kemari. Kita kan kadang ketika belajar itu juga butuh tempat yang tenang, tempat yang enak, tempat yang fokus. Selain itu kita juga membutuhkan buku-buku yang mungkin bisa kita jadiin acuan gitu ya Kak Galang ya. Benar banget. Betul banget. Oke. Nah, untuk dari Kak Galang sendiri, kalau dari sisi sudut baca SMA Negeri 22 ini menurut Kak Galang gimana? Reviewnya mungkin review singkat. Kalau aku nge-review dari sudut baca SMA Negeri 22 ini kayak dia tuh simple ya. Tempatnya tuh simple, cuma nyaman banget buat kita stay di sini gitu. Ada yang pertama ada apa ya, kipas itu yang buat nyaman kita buat baca. Dingin Terus banget ya, ya Kak. walaupun tempatnya simple kecil ya, namanya juga sudut baca ya. Habis itu bukunya tuh udah agak lengkap, udah lumayan lengkap lah buat kita semua sama teman-teman kelas kita cari informasi tentang apa yang mau kita cari. Terus satu lagi nih, sudut baca SMA Negeri 22 ini juga banyak karya siswanya. Itu yang buat menarik kita semua ya. Yes, betul banget. Seperti yang di pojok-pojok itu ya, Kak ya.
Kayak dari pengalaman Kak Galang sendiri, Kak Galang di sini udah berapa kali mengunjungi tempat ini dan sudah melakukan aktivitas apa saja di sini? Kalau aku sendiri ke sini tuh kayak 1 minggu tuh atau 5 hari ya kita sekolah ya. Itu bisa 3 kali ke sini. Soalnya itu tempatnya bener-bener nyaman banget buat didatangi. Terus ya gimana ya? Pokoknya nyaman banget kita di sini tuh. Aku bisa ajak teman-teman gitu. Apalagi kan tempatnya juga outdoor. Jadi kita kalau ajak teman itu bisa bisa banget nyantai gitu loh. Semi outdoor gak sih Kak? Iya, Ya, betul. Jadi kalau dari Kak Galang sendiri waktu kesini sama teman-teman mungkin ada buku yang dibaca atau melakukan aktivitas seperti belajar aja atau enggak pakai buku atau baca buku atau gimana? kalau aku di sini ya macem-macem ya. Soalnya di sudut baca SMA Negeri 22 itu ada 2 tipe. Yang pertama tuh buku yang emang gimana ya? Bentuknya tuh fisik. Jadi benar-benar buku. Sama yang kedua itu ada buku yang kita scan dulu. Oh, Jadi kita bacanya pakai HP kan kayak menarik banget ya kan? yes. Berarti di sini itu sistemnya bukunya ada dua, yang satunya itu berarti kayak perpus tapi online gitu ya. Iya, benar banget gitu. Nah, Kak Galang yang mana ini? Aku jujur kalau sama teman-teman ya itu pakai dua-duanya. Tergantung mood aku pakai apa gitu, Kak. Oke, oke. Nah, itu tadi ya teman-teman. Berarti di sekolah kami menyediakan sarana prasarana tentang sudut baca ini tidak hanya buku fisik saja, tetapi ada juga perpustakaan online seperti nanti di beberapa sudut-sudut yang ada di sudut baca itu ada barcode-nya untuk di-scan dan fasilitasnya di sini juga kata Kak Galang ada karya-karya seni dari hasil teman-teman, misal dari produk prakarya atau produk seni yang lainnya yang dipajang di sini. Jadi di sini tuh benar-benar real. Ini karya dari SMA Negeri 22 Surabaya dan campuran dari beberapa buku yang diambil dari penerbit-penerbit yang lain atau yang dari pihak eksternal atau pihak luar. Seperti itu ya. Terus ini ya Kak ya, aku mau tanya-tanya ke teman-teman yang lihat ini. Gimana sih sudut baca di sekolah kalian? Itu kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Keadaannya, terus ada buku apa aja gitu, tulis di kolom komentar ya. Nah buat teman-teman kan kita di sini juga tadi udah bilang-bilang gitu ya karena tadi Kak Galang juga sempat menanyakan bagaimana kondisi sudut baca di sekolah kalian, apakah di sekolah kalian juga ada sudut baca, sudut baca yang nyaman dan bagaimana perasaan kalian ketika kalian menggunakan fasilitas sudut baca di sekolah kalian. Nah, oke, aku mau ada pembahasan nih Kak. Buat dari Kak Galang sendiri, seberapa penting sih Kak membaca itu? Kalau menurut aku tuh membaca ya, membaca tuh sangat amat penting. Karena dengan membaca tuh kita jadi lebih rajin untuk mencari-mencari informasi. Terus kita tuh lebih kreatif lagi dengan membaca itu. Jadi membaca tuh jujur pribadi itu sangat amat penting buat kita pribadi ya. Oke, dari jawaban Kak Galang tadi bisa disimpulkan akan muncul sebuah kreativitasan ketika kita itu sudah bisa atau memulai hal-hal baru dengan membaca. Karena aku juga jujur aku ngerasain sih guys, karena waktu itu ketika aku ngebaca, aku kan juga nemu kosa-kosa kata yang baru, kosakata baru seperti yang awalnya aku nggak kenal kosakata ini. Oh, ternyata ada ya kosakata ini dan ternyata itu maknanya itu ini. Nah, itu kan menambah ilmu pengetahuan. Terus setelah itu mungkin di kehidupan keseharian kita itu jadi bisa nambah kata-kata gitu loh ketika kita itu lagi ngobrol untuk di depan banyak orang terus ngelatih public speaking kita biar lebih oke dengan Iya. kosakata yang baru itu tadi. Terus selain itu di beberapa buku itu kadang juga ada quotes yang ngena banget, terus ada tips and trick entah itu tentang perjalanan hidup, entah itu tentang tips menjalani aktivitas sehari-hari. Nah itu bener banget sih yang dikatakan sama Kak Galang kalau itu bisa menambah dan apa ya menambah selain menambah wawasan kita juga menambah kekreativitasan kita seperti itu ya Kak. Oke, jadi balik lagi ke tema kita yaitu tadi kita bilang bahwa sudut baca adalah jembatan menuju impian ya Kak. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa
membaca itu sangatlah penting sekali untuk kehidupan kita, bukan hanya untuk sebagai kebiasaan saja untuk mengisi waktu luang, tapi bisa menambah wawasan, menambah kreativitasan, dan kita tuh jadi lebih fresh dan plong gitu loh ketika kita membaca dan bisa merelaksasikan pikiran kita. Seperti itu ya, Kak. Ya, apalagi kita bacanya di Sudut Baca SMA Negeri 22 nih, Kak, ya. Yes, betul banget. Ya, buat kalian siswa-siswi SMA Negeri 22 Surabaya yang belum pernah berkunjung di Sudut Baca SMA Negeri 22 Surabaya, yuk kesini guys. Ayo Sumpah kesini. ini tempatnya PW, nggak panas, terus habis itu banyak bukunya, terus kalian juga bisa ngelihat hasil-hasil karya kalian. Terus di sini juga banyak tempat duduknya. Jadi, yuk tunggu apa lagi? Dan buat teman-teman yang menonton video ini, ayo membaca dengan rajin dan ciptakan suasana yang baru, ciptakan kebiasaan baru agar kalian tidak stuck di situ-situ saja kehidupannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Galang atas waktunya. Ya, sama-sama Kak Meta. Di sini kita akhiri saja sih, Kak. Oke. Oke, kita akhiri. Terima kasih buat yang udah nonton kami berdua dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.